Pemirsa, Menteri Kebudayaan RI menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto penuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi Indonesia. Salah satunya aspek pembangunan. Bahkan tidak hanya itu, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak Pak? Memenuhi syarat. Marsinah juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto gelar pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, pertemuan tersebut juga nampak sejumlah menteri, diantaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosa Ruslani, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama dengan para pejabat terkait dengan membahas sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas politik nasional, kemudian perkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta dorong peningkatan investasi. Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan di seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, pemerintah akan mendorong pedagang thrifting atau penjualan pakaian bekas menjual produk-produk lokal. Ya, hal ini dilakukan menyusul larangan impor baju bekas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk siapkan produk substitusi bagi pedagang thrifting menyusul penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan. Langkah ini sebagai upaya agar para pedagang impor pakaian bekas tidak kehilangan mata pencahariannya. Terkait hal tersebut, Kementerian UMKM mendorong para pedagang thrifting beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, termasuk fashion dan pakaian dari produsen domestik. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, banyak produk lokal yang berkualitas dan kompetitif dari segi harga, model, hingga tren fashionnya. Hal ini disampaikan Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin. Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak... Sementara itu, Menteri UMKM juga menekankan penertiban impor pakaian bekas guna menjaga keberlangsungan produk dalam negeri, sekaligus memastikan para pelaku usaha thrifting tetap dapat jalankan kegiatan ekonomi dengan beralih ke produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi Indonesia cetak sejarah. Kali ini untuk pertama kalinya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berbicara di UNESCO dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berbicara dalam bahasa Indonesia di Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan ke-43. Acara ini digelar di kota Samarkand, Uzbekistan. Pidato dalam bahasa Indonesia ini menjadi momentum bersejarah lantaran bahasa Indonesia baru pertama kalinya secara resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO. Dalam pidatonya, Abdul Muti mengawalinya dengan pantun. Saya akan mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkan, sains dan digital yang semakin melebar. Dalam konteks ini, peran dan mandat UNESCO menjadi esensial sebagai penuntun moral dan sumber pengetahuan global yang meneguhkan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk tujuan inilah UNESCO harus menjadi kompas etika bagi peradaban dunia. Sejalan dengan prinsip tersebut, Indonesia memandang perlu adanya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental di zona konflik, khususnya di Gaza, di mana hampir seluruh elemen peradaban dihancurkan dengan sengaja dan terancam hilang. Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak. Pemirsa, untuk pertama kalinya bahasa Indonesia berkumandang di podium tertinggi UNESCO. Bukan sekedar sebagai bahasa dari negeri kepulauan, tapi sebagai bahasa kerja dunia. Dan kita simak pembahasannya bersama dengan dosen program studi Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Daniel Hariman Jacob, yang dipandu oleh Ayah Nufus dalam program Sindo Sore berikut ini. Betul, kita paling tidak kan sudah diakui dan bahkan beberapa kali diusulkan di ASEAN, harusnya salah satu bahasanya yang diperkenalkan adalah bahasa Indonesia. Ya, ini menarik ya, karena ada beberapa bahasa yang cukup familiar di kancah internasional ya, seperti bahasa Jepang dan juga Jerman, hingga saat ini belum jadi bahasa kerja di UNESCO. Nah, menurut Anda bagaimana ya bahasa Indonesia ini bisa menembus, bisa kita sebut sebagai tembok eksklusif ini, Bang? Ya, sederhana saja ya kalau kita melihat bahwa mengapa bahasa Jepang dan bahasa Jerman bisa ditafsirkan bahwa jumlah pemakai ya, ini kan karena pemakainya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, bahasa China itu dipakai, itu kan karena salah satu pemakainya besar gitu atau banyak. Nah, bahasa Indonesia juga begitu. Ya, tadi yang saya sudah katakan di ASEAN. Kebetulan saya pernah mengajar di Tokyo University of Foreign Studies ya. Banyak sekali orang-orang Jepang di sana juga begitu antusias untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu kita tahu di Australia, ya, di China belakangan ini kebetulan ada teman dosen juga yang mungkin mengajar ke sana, bertugas untuk mengajar ke sana. Nah, itu sebagai gambaran bahwa kita secara global itu diakui. Bahasa kita diakui. Banyak hal sih memang penyebabnya, mungkin karena jumlah penduduk yang banyak sehingga ini potensi untuk orang-orang Indonesia atau untuk orang-orang asing belajar bahasa Indonesia atau mengenal bahasa Indonesia seperti di Korea Selatan seperti ya. Ya, tapi sebenarnya susah atau gampang sih Pak untuk belajar bahasa Indonesia ini? Sebenarnya belajar bahasa Indonesia itu kan tidak semata-mata belajar bahasa ya. Kita harus belajar culture-nya, budayanya. Jadi setiap bangsa pasti punya kesulitannya masing-masing begitu ya. Bahasa Jepang kita punya kesulitannya ini, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris begitu. Ya kalau dikatakan kesulitannya untuk orang Indonesia, orang asing belajar berbahasa Indonesia, begitu gitu ya. Yang saya temukan ketika orang asing belajar bahasa Indonesia juga, wah sulit juga ya, misalnya untuk satu kata saja untuk menggambarkan senang itu bisa kata-kata yang macam-macam kan gitu ya. Untuk menggambarkan bagus gitu bisa berapa banyak kata misalnya begitu. Jadi apalagi kita punya bahasa daerah kan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia serapan. Ya, jadi ada dialeknya gitu ya. Juga, seperti itu. Gitu.
Nah, di era artificial intelligence ini kalau kita lihat ada juga penerjemah otomatis. Menurut Anda, apakah ini nantinya dapat membantu seperti yang tadi Anda katakan, bahasa Indonesia kan tidak semata-mata hanya belajar yang bahasa bakunya saja. Justru orang Indonesia sendiri pun menggunakan bahasa slang kalau kita sebut ya. Ya, malah orang Indonesia sendiri berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kadang-kadang, bukan kadang ya, banyak yang tidak tepat juga ya. Sulit begitu ya, karena kita tidak terbiasa ya berbahasa Indonesia yang benar, yang baik dan tepat gitu ya. Maksudnya sesuai dengan penggunaannya gitu. Kalau di event-event resmi ya harus resmi, bahasa formal kan gitu. Ada formal, semi formal dan non formal. Nah, lalu bagaimana dengan intelijen AI seperti itu ya? Ada keterbatasannya juga gitu ya. Karena tadi mereka kan belum masuk tuh sampai pada bagian-bagian yang bahasa-bahasa slang barangkali, atau bahasa yang muatan-muatan dari bahasa daerah begitu. Belum lagi ya, Mbak tentu tahu kan, daerah misalnya seperti di Malang itu kan bahasanya kewalik-walik ya gitu ya, bolak-balik gitu. Mas dipanggilnya Sam, terus juga bahasa Kupang, terus bahasa daerah-daerah lain yang punya keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi AI itu masih terbatas soal itu. Tetapi tidak salah juga membantu untuk mengawali, boleh gitu. Tapi kalau untuk belajar ini harus betul-betul masuk ke dalam. Jadi ini bisa dikatakan sebagai langkah awal ya untuk kemudian internasional mengenal budaya dari Indonesia itu sendiri ya, Pak Daniel ya. Betul sekali. Jadi bahasa kan jendela dunia gitu ya. Kalau kita ingin ini harus bisa masuk ke dalamnya ya melalui bahasa itu. Ya, tapi yang menariknya adalah kalau menurut Anda apakah pengakuan ini bisa dianggap sebagai validasi global nih atas keberhasilan Indonesia membangun identitas nasional lewat bahasa? Bisa juga ditafsirkan seperti itu ya. Paling tidak kan, bahasa apa nih? Oh, Indonesia di mana kan begitu. Jadi paling tidak ada pengakuan. Karena itu tadi bahasa sebagai identitas sebuah bangsa. Oke, yang menarik kalau kita lihat tadi kan Anda tadi katakan bahwa bahasa Indonesia ini ya ada yang bakunya, kemudian juga ada yang slangnya begitu ya. Kalau dari perspektif sosiolinguistik nih Pak Daniel, apa sih yang membuat bahasa Indonesia ini begitu menarik hingga diakui UNESCO mengalahkan bahasa-bahasa besar lainnya begitu ya? Kesederhanaan strukturnya atau kekuatan dari pemersatu di baliknya? Ya, tentunya diawali dari kekuatan di balik itu ya, pemersatu itu ya. Ada keunikan ya kan. Terus juga bangsa ini luas, bahasa Indonesia kan luas sekali, penuturnya begitu banyak. Bahasa Indonesia tuh bahasa daerahnya juga begitu luas, begitu banyak kan. Dan juga banyak yang hilang, terutama di bahasa-bahasa di daerah di bagian timur ya. Di Papua, di AA, di NTT, seperti di Alor. Alor itu saja satu kabupaten itu bisa kurang lebih sekitar 40 lebih bahasa. Bisa dibayangkan itu.